lahan nanas tangkit luas. Bang, bener ini bang. Ini ketua kelompok tani. Assalamualaikum. Apa nih? Hah? Pak Amza. Amza. Ini Pak Eko, PPL-nya pak. Pak Amza penyuluh ya. Amza selaku ketua. Ketua kelompok tani juga sekretaris Gapoktan. Ketua kelompok Tani. Sekretarisnya Pak. Ya, kalau beliau ketua Gapoktan sekaligus ketua kelompok tani juga. Jadi saya hari ini ketemu sama ketua-ketua ya. Ya, sama. Yang penting semangat ketua tetap ketua ya. Ya. Karena kalau ketua tidak semangat, bagaimana anak buahnya? Ya. Nah, saya hadir ke sini dalam rangka menyemangatkan ketua dan juga diskusi. Ya. Saya memang terpanggil juga untuk datang ke Tangkit ini melihat kondisi kebun nanas. Karena saya dengar ya ada turun naik kan. Ya. Tapi ini bahasanya bahasa di luar kan. Tapi kalau mau tahu langsung kepada suhunya. Ya. Artinya pakai dana apa nih? Dana desa pak. Oh, dana desa. Dan dana desa ini atas masukan-masukan masyarakat ya? Masyarakat juga. Punya cita-cita ingin membuat agrowisata Tangkit Baru. Iya pak. Nah, kenapa pingin buat agrowisata Tangkit Baru? Intinya pak ya, setidaknya pak, petani itu anggota istilahnya penduduk di sini bisa ada pendapatan atau lebih pak. Jangan jadi petani terus pak. Dia kita jual juga pak, istilahnya wisata Tangkitnya pak, bukan produksi nanas terus pak gitu. Oh gitu. Ya. Tapi kan harus yang produksi nanasnya ini kan gara-gara nanasnya ini bisa muncul agrowisata. Iya pak. Betul, pak. Artinya kan kita pertahankan Iya, ya. betul, pak. Tetap kita pertahankan nanasnya, tapi nanas ini mengundang wisata. Iya pak. Betul. Nah, makanya tapi kan dalam rangka membuat agrowisata ini kan diperlukan dana yang besar ini. Luar kan? biasa pak. Ya. Nah, tapi kita dimulailah. Kalau tidak memulai kapan lagi kan? Iya pak. Betul, pak. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Itu semangatnya saya. Nah, saya juga tanya nih. Ini luas areal apa kita berapa nih? Luas area kebun nanas. Tangkit Baru pak ya. Iya, enggak yang sini aja, yang ya Tangkit Baru nih. Kalau Tangkit Baru. kawasan agro Baru, pak, sekitar 10 hektar pak. 10 hektar. Kita kosen aja ke Kawasan agrowisata ya, itu 10 hektar. Ya. Nah, ini apa kendala-kendala? Kita bicara produksi nanasnya dulu. Kira-kira berapa produksi nanas ini? Per bulannya pak? Iya, dari mulai proses nanamnya berapa lama, butuh bibit, ya kan? Iya. Butuh pupuk, sudah tuh harga jual. Nah, dan juga mungkin pasti ada kendala-kendala yang sebelumnya dulu terkenal betul kan, bahwa nanas di sini produksinya mungkin jauh lebih tinggi dulu atau sekarang gitu. Kalau dibandingkan yang dulu pak, lebih tinggi sekarang pak. Iya. Lumayan lah sekarang pak. Lebih sekarang? Iya pak. Dibandingkan sekitar 15 tahun atau 10 tahun yang lalu pak. Oh, berarti meningkat. Ya, meningkat alhamdulillah pak. Oh gitu ya. Ya. Nah, kira berapa pendapatannya dalam 10 hektar? 1 hektar aja lah kita hitung. Kalau 1 hektar itu pak, sekitar produksi per bulannya rata-rata sekitar 2000-an pak, 2000-2500 pak. 2000 per hektarnya pak. 500 Sekitar ya biji pak ya. Nah, per buah berapa? Harganya pak. Kalau harganya pak ya relatif tergantung musimnya pak. Ya. Kalau musim lagi banyak pak ya 1.200, 1.000. Nah, jadi kira ada 1.000, iya, Pak. ada 1.200, sampai 500 pernah. Sampai 500 pernah. Karena permintaan terlalu banyak. Iya pak. Nah, Permintaan sedikit pak. Permintaan sedikit. Ya. Produksi banyak pak. Permintaan sedikit, produksi banyak. Iya pak. Nah, di saat produksi permintaan banyak, produksi banyak, itu harganya normal. Normal. Produksi banyak, permintaan sedikit, bersaing dengan. Itu modalnya berapa? Apa tadi 1 hektar itu kan tadi 2.500 ya? Nah, itu berapa modalnya? Kalau berapa ya? Iya. Modal apanya pak? Pupuknya Ya atau? dari modal bibitnya, ya dah.
benihnya, dari benihnya kan, bibitnya. Ya bibitnya ini Ya. ambil sendiri. Bibit ambil sendiri. Ya sendiri Pak. Tapi kan Ya, dipangkas. dipangkas dipangkas, ya kan? Iya. Habis itu enggak dibakar enggak kan? Nggak, kita ada pembakaran Enggak Pak. boleh pembakaran Iya, lagi Pak, kan? ada Pembakaran lagi. Nah, habis itu berapa tuh sampai berapa bulan tuh? Kalau dari awal kita tanam Pak, tergantung ke besarnya bibit Pak. Masa Asal panennya, bibit, ya. dia mau anakan. Kalau dari anakan dari buahnya, dari kuping nanas itu Pak, Iya. itu bisa 1,5 tahun baru bisa berbuah Pak. beda umur. Nah, kalau dari yang besar gini Pak sudah 8 bulan Pak, udah bisa nih. Kali anakan dari anunya nih Pak. Ini yang berapa nih? Kalau ini setahun nih Pak, tahun setengah. Tahun setengah. Kalau Kalau ini ini 8 sudah bulan 8 bulan. 8 bulan. Iya Pak. Oh. Sudah bisa panen itu Pak. Nah, tapi lebih menguntungkan yang 1,5 tahun atau yang 8 bulan? Kalau masalah bagusnya Pak, sebenarnya bagus yang ini Pak. Bagus Ada yang yang sampai tiga anaknya itu Pak, besar buahnya. Besar buat. Oh, ini Nah, besar. iya. Berarti yang lebih produktif ya. Yang ini ya. Iya Pak. Iya. Nah, kenapa melakukan yang ini? Kadang-kadang kan yang sekarang Pak agak susah nyari yang dari kuping itu Pak. Hah? Yang susah Pak sekarang Ada Pak. perlakuan khusus. Iya Pak. Nah, ya Udah mulai regenerasi tidak ada lagi Pak kadang-kadang. Jadi kita potensi luas areal terbatas dengan 10 hektar nih. Apakah ada lagi lahan-lahan baru yang akan digarap? Kalau untuk wisata cuma ini Pak. Tapi kan kalau untuk Untuk luas satu tangkit baru ini Pak lumayan juga Pak. Kita 1.200-an Pak. 1.200 hektar, Pak. 1.200 hektar. Iya. Kalau Tapi yang untuk termasuk fokus yang agrowisata Tangkit Baru cuma Baru ini. 10 hektar. Ya, ini mudah-mudahan menjadi ikon ya, Iya Pak. menjadi contoh supaya pengembangan agrowisatanya bisa berkembang ke tempat lain kan. Nah, kondisi infrastruktur yang ada di sini apa kira untuk meningkatkan agrowisata ini lebih menarik, apa kira yang diinginkan? Ya kan punya planning nih. Iya Pak. Bapak kan punya planning nih. Kalau ini kesan dari pemerintah desa itu kayak ruang edukasi Pak. Ruang edukasi. Ya, selain maksudnya pertemuan kita kan pinggir kota, maksudnya nanti ada anak sini menjelaskan sejarah desa, bagaimana budidaya, nanti semacam ada tempat ruang pertemuan gitu Pak. Berarti kan ada juga target-target yang wisata lokal, Ya. yang dari luar kata minimal kan anak-anak wisata anak SMP SMA kan mungkin bisa aja Ya gitu minimal petani milenial. ya. Biar menarik pertanian kita. Nah, itu tadi kalau saya sepakat itu, kalau bisa habis jalan-jalan ke agrowisata ini langsung tertarik, dia buka lahan nanas ya. Nah, dan juga dia bisa mencari pasar kan begitu kan? Dari edukasinya begitu maksudnya. Ya kalau bisa kan pandemi ini sebenarnya kembali membangun desa supaya tidak urban banyak ke kota, banyak menularkan pandemi ke sini kan Pak, ngurangin juga. Dengan adanya ini banyak kuliner bakal hadir di sini gitu. Kalau saya lihat ya cukup tinggi lah cita-cita ya. Iya Pak. Tapi sekarang yang menjadi persoalan Iya. dukungan dah. Iya Pak. Betul Pak. Minta dukungan dari perintah, mau dari kabupaten, mau di provinsi. Tapi saya lihat nih masalah saluran. Dulu enggak salah saya, ini kan saluran, ada saluran sekunder tak namanya? Iya. Ya? Iya Pak, termasuk Pak Lutfi itu yang Ah. mengerjakan. Primer. Primer dan sekunder ya. Nah, ini kira-kira ada pemeliharaan rutin enggak? Kalau Swadaya. swadaya masyarakat tuh Pak. Kadang-kadang 3 bulan sekali ya kita gotong royongan swadaya masyarakat lah. Kan ada istilahnya misalnya punya kebun masing-masing kan ya tanggung jawab masing-masing lah. Jadi dulu waktu zamannya Pak Ipan jadi PU itu ada dana untuk Tangkit Baru selama 3 tahun normalisasi dari Pak Ipan. Saya masih ingat waktu itu. Itu makanya saya karena saya Pak Ipan tidak ada lagi, barang itu ada lagi. Saya terserah enggak? Saya tak bohong. nanti dibilang muji pula. Enggak. Memang dulu ya makanya saya mengingat itu. Kenapa saya sampaikan tadi? Tidak salah saya. Ini kan punya primer, punya Iya, sekunder. benar. Ini biasa kan dinormalisasi. Iya. Artinya kalau dinormalisasi oleh pemerintah, masyarakat di sini kan betul-betul fokus ya, konsentrasi kepada ya penanaman nanas saya kan dengan produk kan. Iya Pak. Gitu loh. Kalau umpama dibebankan lagi ya tapi kalau memang itu punya keuntungan ya nggak ada persoalan. Tapi kalau udah rehabilitasi cukup berat, saya rasa ya perlu diusulkan kan begitu kan, normalisasi baik ke kabupaten maupun ke provinsi. Ini kalau menurut saya ya. Iya Pak. Nah, kalau yang lain apa lagi? Tadi proses
persoalan penanaman udah habis itu. Masalah pupuk. Kalau pupuk nih Pak, ya mungkin terlalu tinggi juga lah Pak pasaran pupuk sekarang, apalagi yang bukan subsidi kan. Karena subsidi kayak kita kan butuh KCL yang itu Pak. Penanas ini Pak cuma urea dan KCL Pak, yang cocoknya Pak. Nah, makanya kemarin kan usulan nih ke pokir saya kan. Mandiri ini gimana ya? memang apa usulan Bapak itu mudah-mudahan ya karena nih kita menunggu gubernur baru ya. Mudah-mudahan kalau lah diteken ya mudah-mudahan kita percepat lah. Artinya tidak akan di cancel tapi ya sabar ya. Mungkin karena ini ada pilkada ya. Nah, dan ini salah satu langkah saya selaku anggota DPR punya dana fokir memberi bantuan pupuk ya, KCL tadi ya. Mungkin ini kan udah dikomunikasikan, berarti usulannya kan langsung dari PPL juga berkomunikasi. Kemarin juga kami udah membawa ya dari Dinas Pertanian ke sini kan, supaya jangan nanti tidak tepat sasaran. Nah kemudian tidak salah saya minta usulan apa lagi ke depan apa namanya motor ya, motor roda 3 untuk pasca panen, pasca panen untuk membawa buah ya angkutan ini. Alhamdulillah sehat Pak sampai di sini. Wah, alhamdulillah sehat. Tadi kurang sehat tapi ketemu Ibu lebih sehat. Karena lihat petani-petani nanas ini semangatnya tinggi. Alhamdulillah Pak. Makanya saya datang sini harus lebih semangat gitu. Oh, bagaimana Pak agrowisatanya Pak? Waduh, kalau untuk sementara ini dengan kondisi kesederhanaan ini, saya udah cukup kagum. Apalagi seluruh stakeholder membantu. Wah, ini lebih maksimal lagi tadi. Udah panjang kami bercerita bahwa memang agrowisata Tangkit Baru ini betul-betul dibantu. Besok-besok Pak saya mau di situ labelnya. Apa sih masak-masakan? Misalnya kalau Bapak kesini bisa pesan lewat online. Ada nasi kuning, ada apa lagi tuh? Minuman panas. Jadi ada warung-warungnya di sini. Enggak, misalnya Bapak pesen langsung datang lewat online gitu. Oh, gitu. Tapi orang kita juga Pak. Oh iya, berarti udah untuk kelas untuk secara online kita sudah siap juga ya. Alhamdulillah Pak sudah siap. Jadi bukan berarti kita tidak bisa mengikuti secara jalan di luar. Jalan luar, tapi kita sudah siap ya. Iya Pak, insyaallah. Yakin saya Tangkit Baru makin yes. Ya. Ini akan fokus dan lokus mempertikan ini, saya yakin ini bisa menjadi daerah kawasan agrowisata Tangkit itu. Dan bahwa untuk membuat agrowisata ini memang ada beberapa poin yang harus kita siapkan. Yang pertama, pembangunan destinasi kawasan agrowisata Tangkit itu pertama harus mencakup itu pembangunan daya tarik agrowisatanya. Secara daya tarik saya rasa udah kelihatan dengan adanya produksi nanas yang 10 hektar ini sekitar 2.500 kali 10 hektar tadi. Kan artinya kalau umpama daya tarik nanti ada pas panen ya dak, kita melakukan panen bersama, memetik, habis itu tinggal bayar. Ini kan juga salah satu ya menarik daya tarik agrowisata ya dak. Yang poin kedua, pembangunan fasilitas agrowisata. Nah, udah mulai contoh tidak membangun jalan sarana produksi yang katanya bisa dimanfaatkan bersepeda ya, Bos. Yang rata-rata dari Jambi udah melakukan ya, udah melakukan. Nah, ini Sabtu, Pak. Minggu Sabtu. Ini kan salah satu potensi daya tarik agrowisata ada punya. Nah, kemudian pembangunan fasilitas pendukung umum. Nah, ini saya lihat udah ada baru walaupun 2 nih ya. WC. Nah, WC baru udah mulai dibangun. Nah, ini langkah-langkah ya. Yang kemudian kita duduk nih di saung nanas. Nah, ini udah salah satu infrastruktur. Yang kemudian prasarana infrastruktur agrowisatanya. Nah, tadi itu udah eksternal. Artinya kita dekat tadi kira-kira dari bandara ya kan, langsung orang dari bandara langsung menuju sini dengan infrastruktur jalan diperbaiki ya dah. Jalan mantapnya mungkin sudah mencapai 90%, 15 menit itu dari bandara sampai ke sini. Nah, ini adalah pembangunan prasarana
dan pelaksana infrastruktur yang harus didukung tadi. Tidak mungkin oleh dana desa lagi. Ini dana kabupaten ataupun dana pemerintah provinsi. Nah, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang kemudian pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan agrowisata. Ini harus diberdayakan semua. Harusnya orang lokal, petani lokal diberdayakan bahwa tadi punya cita-cita bahwa kami tidak hanya jual buah aja, ya kan? Buah nanas saja, tapi kami ingin menikmati secara lebih lagi dengan kami membuat pariwisata. Nah, mungkin nanti dia menjual apa lagi? Buat oleh-oleh. Ya, sudah oleh-oleh, kemudian gantung kunci yang tulisan umpamanya nanas sakit, bisa jadi nanas, Pak. Baju batik yang apanya nanas, Pak. motif-motif nanas. Nah, ini kan banyak inovasi yang akan dengan kita lakukan pemberdayaan. Nah, bagi masyarakat Kabupaten Muara Jambi yang pada umumnya Provinsi Jambi, dengan berbincang kita tadi bersama kelompok tani, juga tadi dihadir oleh KPPL, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semua. Apa yang menjadi cita-cita dari masyarakat, kelompok tani dan seluruh petani nanas ini, keinginan membuat agrowisata nanas tangkit ini menjadi suatu kenyataan. Amin. Bisa menjadi kenyataan apabila seluruh stakeholder, baik pemerintah Kabupaten Muara Jambi, pemerintah Provinsi Jambi, dan begitu juga menyambung pemerintah pusat. Saya rasa mimpi di siang bolong itu Nyata. tidak akan ada. Artinya mimpi yang sebenarnya akan terwujud. Inilah sebuah cita-cita dari masyarakat Desa Tangkit Baru ini. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhonya, diberi pertolongannya. Apalagi saya lihat PPL-nya udah pasang badan, menyatu, ya. Apalagi anggota DPR-nya bisa menyatu. Nah, untuk menyampaikan aspirasi ini kepada yang bisa membantu. Biar lebih sempurna. Lebih sempurna. Agrowisata Tangkit Baru. Yes, yes, yes.